Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fahdi, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 39, kelompok 1, nomor urut 04, Unit Kerja Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Saya akan memaparkan materi resum dari submateri Modul 3 Agenda 1, Kesiapsiagaan Bela Negara dan Tata Tempat Kegiatan Resmi. Konsep kesiapsiagaan bela negara adalah kesiapan fisik, mental, dan sosial dilandasi cinta tanah air serta komitmen menjaga NKRI. Jadi kita ketika mempelajari, menghayati kesiapsiagaan bela negara, maka kita harus menyiapkan fisik dan mental, bukan hanya fisik, mental, bukan hanya mental, fisik dan sosial, dengan berlandaskan cinta tanah air serta komitmen dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita merasa mengaku sebagai warga bangsa negara Republik Indonesia, maka kita harus memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan sosial. Karena atas dasar cinta terhadap tanah air demi menjaga kehormatan dan harga diri negara Republik Indonesia, kita harus menjaga NKRI harga mati. Nilai-nilai dasar bela negara, pertama, cinta tanah air. Tentunya nilai dasar dalam bela negara adalah cinta tanah air. Kita harus mengetuk tularkan, mengajarkan kepada generasi-generasi kita, generasi muda kita, generasi yang akan datang tentang kesadaran cinta tanah air. Pentingnya cinta tanah air supaya kita memiliki rasa terhadap negara ini tidak acuh dan ada kepedulian yang sangat penuh dengan makna terhadap negara dan bangsa ini. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup di negara ini, kita berbangsa dan kita bernegara. Kita menjalani segala aturan yang ada di negara dan bangsa ini. Apalagi kita sebagai pegawai negeri, kita harus memiliki kesadaran penuh terhadap akan adanya berbangsa dan bernegara. Kemudian yakin pada Pancasila. Kita tahu Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai nilai yang tertinggi di negara ini. Kita harus menghormati, kita harus menghayati, memaknai sebenar-benarnya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus yakin terhadap Pancasila dan mengetuk tularkan kepada seluruh rakyat sehingga Pancasila hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga bisa menjaga dan menjadikan negara kita aman, tentram, damai, dan nyaman. Kemudian rela berkorban. Kita harus memiliki rasa rela berkorban untuk negara ini. Dengan didasari cinta tanah air, maka kita akan berkorban dengan segala apapun yang kita miliki, harta, jabatan, pangkat, tenaga, pikiran, semuanya. Kita harus rela berkorban demi membela negara kita. Kemudian kemampuan awal bela negara secara fisik, mental kita harus persiapkan demi kemampuan kita dalam membela negara, kemampuan awal. Kemudian semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Tentunya kita memiliki cita-cita agung bahwa ingin mewujudkan negara kita sehingga negara kita benar-benar berdaulat secara penuh dalam keadaan adil dan makmur seluruh rakyatnya. Manfaat kesiapsiagaan bela negara, banyak manfaatnya. Di antaranya, manfaat kesiapsiagaan bela negara adalah disiplin waktu dan aktivitas. Kita akan menjadi orang disiplin, akan memiliki aturan, tertata, rapi dalam kehidupan kita dan segala aktivitas kita. Kemudian kita akan memiliki solidaritas tinggi, penuh empati, ada sensitivitas dalam hati kita terhadap sesama, tidak individualisme, tidak menyendiri, tidak acuh tak acuh. Kemudian mental dan fisik akan tangguh. Kita akan dipersiapkan demi membela negara secara mental dan fisik, harus memiliki ketangguhan dan kekuatan. Kemudian patriotisme sesuai kemampuan, kemudian jiwa kepemimpinan dan teamwork. Kita akan memiliki jiwa pemimpin yang baik, kita akan mampu memimpin menjadi pemimpin yang baik dan mampu bekerja sama dengan segala model apapun manusia, dengan berbagai macam elemen lapisan masyarakat. Kita akan mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri, adaptif terhadap apapun keadaan lingkungan kita. Kemudian sikap adil, jujur, dan peduli. Kita akan memiliki sifat yang adil, jujur, dan peduli terhadap sesama. Kemampuan awal bela negara itu dari segi fisik adalah kebugaran, kesehatan jasmani. Kita akan menjadikan tubuh kita sehat, jasmani kita bugar agar kita siap dalam membela negara. Kita harus
rubah pola hidup kita yang masih kurang baik dengan pola hidup yang baik, yang sehat, pola makan, pola tidur, pola gaya hidup, olahraga yang teratur, olahraga yang benar-benar dipersiapkan, dipelajari betul, sehingga olahraga akan menjadikan kesehatan dan kebugaran dalam tubuh kita. Kemudian non fisik, etika, moral, etiket, dan kearifan lokal. Kita harus memiliki etika di dalam tengah masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan konflik, tidak akan menimbulkan huru-hara di masyarakat. Moral kita dijaga, kearifan lokal jangan ditentang. Kita dalam bermasyarakat harus memperhatikan kearifan lokal dan harus berdialog, bermusyawarah dalam menghadapi konflik di tengah-tengah masyarakat. Bentuk kegiatan praktis diantaranya baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan diri, team building, cara ke malam, dan api semangat bela negara atau ASBN. Tata tempat kegiatan resmi, contohnya diantaranya adalah aturan tempat duduk atau posisi berdasar jabatan dan kedudukan. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian posisi utama seperti jabatan tertinggi di depan, di tengah, kemudian orang dihormati datang terakhir, biasanya pulang dahulu. Itu sudah menjadi tata tempat yang biasa kita temui di masyarakat atau di lingkungan kita. Receiving lane, tamu datang dari sisi kanan pejabat penyambut. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan banyak kesalahan. Hanya bisa segitu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.